Di bisnis keluarga, banyak yang tidak berhasil karena mereka memperlakukan keluarga di dalam bisnis. Kalau anak salah, sesalah-salahnya nggak bisa mencat anak. Tapi kalau di dalam bisnis, anak harusnya bisa dipecat. Kalau dia tidak profesional. Kenapa sih bisnis itu menjadi masalah? Karena karyawan tidak punya jawabannya, tanya terus sama owner. Dikit-dikit nanya owner, dikit-dikit nanya owner. Kenapa? Karena si owner itu tidak pernah menyediakan jawabannya di tempat yang bisa diakses. Negara maju itu memang harus banyak pengusahanya. Kenapa? Karena butuh lapangan pekerjaan. 97% penyerapan lapangan kerja itu datangnya dari UKM, bukan Betul. dari pengusaha besar. Silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Kalau kita banyak silaturahmi, makin banyak pintu kita kebuka. Tapi kalau kita kebanyakan di rumah, ya kagak kenal siapa-siapa, mager, ya susah juga. Bisnis yang profesional tandanya punya KPI. Sekaligus juga tanda-tanda bisnis bisa autopilot adalah kalau punya KPI. Halo Sobat KIC Talk, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto. Di episode kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu. Ya, langsung aja saya perkenalkan dengan Coach Tom. Halo bro, thank you. Lama banget ya udah gak ketemu ya. Lama banget. Ini beliau nih melalang buana. Sekarang kos-kosannya ngeri banget ya. Lumayan lah. Setelah berapa tahun tapi kan Tahun ada ya? ekspres. Ya nggak ada ekspres. Jadi 8 tahun bangun ini buah hasilnya sekarang ya. Betul, sama betul. Yes. Sekarang lagi sibuk apa aja nih Coach? Saya banyak coaching business owner. Banyak menyelesaikan problem-problem bisnis-bisnis yang sedang struggling dengan timnya. Oh, Ya, problem dengan tim, kesulitan untuk membuat timnya menyatu, bisnis keluarga yang hampir terpecah. Ini yang banyak kita bantu. nah ini menarik banget nih. Kan kalau kita sering dengar ya, bisnis keluarga itu biasanya nggak bisa dari second generation atau third generation. Iya. Karena perbedaan visi misi sama cara pengelolaan. Betul. Biasanya. Betul. Nah, pernah nggak tuh dapat klien yang kayak gitu terus bisa share nggak tuh? Oh, banyak. Jadi bisnis keluarga adalah bisnis yang sangat-sangat menarik karena di bisnis keluarga tidak hitam putih bisnis konvensional. Bisnis konvensional itu hubungannya cuma bisnis dan karyawan. Yes. Nah, bisnis dan karyawan di bisnis keluarga ada namanya keluarga. Jadi ada keluarga yang punya saham di bisnis, ada keluarga yang menjadi karyawan. Ya dong. Ada keluarga yang saya berbisnis, saya menjalankan bisnis, dan saya juga saya punya saham dan saya bekerja di dalam. Jadi kayak personalatif gitu ya. Kompleks sekali. Sementara keputusan di dalam bisnis itu hitam putih. Kalau kamu melanggar, saya keluarin. Kalau kamu dapat reward karena kamu berprestasi. Kalau bisnis keluarga, Iwan punya 4 anak, ya, istri 4 anak. 1 anak dikasih, kalau keluarga ya, 1 anak dikasih sepatu, 3 anak minta. Yes, betul. Betul, Ya, sama rata. Sama rata. Betul. Nah, di bisnis keluarga banyak yang tidak berhasil karena mereka memperlakukan keluarga di dalam bisnis. Oh, jadi dia ngejalanin bisnisnya itu Seolah kayak family, keluarga. seperti mengelola keluarga. Makanya banyak yang, saya itu bisnis kekeluargaan. Tapi nggak bisa gitu. Kenapa? Kalau anak salah, sesalah-salahnya nggak bisa mencat anak. Itu yang jadi problem. Dalam keluarga nih, Iya. lo nggak mungkin dong mencat anak sendiri, nggak mungkin. Betul. Tapi kalau di dalam bisnis, anak harusnya bisa dipecat. Kalau dia tidak profesional. Betul. Atau om bisa jadi pecat kalau nggak profesional. Iya. Tapi karena keluarga dimasukkan ke dalam bisnis, mereka merasa normanya adalah norma keluarga, bukan norma bisnis. Itu yang jadi problem. Itu yang jadi Dan problem. itu yang dibenahin. Berarti coach bikin kayak suatu sistemasi Benar. yang membatasi ya. Benar. Membatasi ibaratnya ya kayak job desk ya. Kalau Benar. gini ya. Jadi nomor 1 harus dijelaskan keluarga ini mau dibawa kemana, blueprint perusahaannya mau dibawa kemana. Kan blueprintnya itu ada family control business, ada family operated business. Jadi saya kalau kontrol, duit masuk, tapi saya nggak kelola, saya nggak sentuh. Operasional biar operasional
profesional aja. Tapi kalau family operated, ya saya operate the business, nggak ada profesional, saya yang jadi CEO-nya, keluarga yang jadi manajernya. Everything lah ya. Ya, nah itu beda filosofi tuh. Karena ada perusahaan yang, oh saya nggak mau profesional yang jadi GM, saya nggak mau anak saya di bawah orang lain. Nah tapi kalau saya family control, bisa aja cucu-cucu saya sekarang jadi staff dulu. Jadi staff dulu, Belajar lah ya. naik, Belajar lah. nanti naik, lama-lama dia jadi GM, boleh. Tapi kalau family operation business enggak, begitu keluar sekolah langsung jadi manajer, begitu keluar sekolah langsung jadi owner. Nah itu yang jadi problem itu sebenarnya. yang jadi problem, dan itu adalah sumber konflik terbesarnya. Makanya kita buat blueprint dulu, lalu kita buat yang namanya family business constitution. Harus ada konstitusinya. Nah konstitusi ini sangat-sangat mengikat gitu, semua diatur tuh. Kalau konflik gimana, kalau sedang kalau saya anak keluar dari usaha gimana, kalau saya anak keluar dari usaha, saya mau saham jual gimana. Kalau saya mau bisnis, lalu kemudian saya mau buka bisnis di luar bisnis ini, boleh apa enggak, keluarga harus ikut atau enggak. Itu namanya family constitution. Dan itu harus nggak enak di awal, tapi konkret dan akan membuat keluarga itu nyaman. Jadi nggak ibarat gini, karena problem yang aku sering dengar itu kan ceritanya adalah mereka itu rebutan warisan, Bener. rebutan saham yang tadi coach bilang. Karena nggak tahu nih si anak 1, anak 2, anak 3 sebenarnya persentase dari porsi sahamnya mereka berapa, nggak tahu. Bener. Tapi dengan tadi cara yang coach terapkan, otomatis kan dia tahu si A misalnya dapat 20%, si B 30%. Jadi waktu exit itu ya tinggal dealing yang tadi udah disepakati ya. Kalau dia mau jual, di buyback lah ibaratnya, di buyback sama si family, harganya berapa? Betul. Dan sebetulnya yang lebih banyak ngeributin saham itu bukan anak, tapi menantu. Sih. Mana orang ibaratnya di luar Karena family dia ya. karena dia melihat, Iwan, kamu suami saya, kamu kerja keras, kamu dapat apa? Nah, kok dia dapat Pajero, kita dapatnya Agia. Itu menantu. Ya menantu ya mungkin merasa bahwa suami gua, istri gua kerja udah banting tulang, atau saya suami, anak saya, istri saya kerja di perusahaan, terus diandalkan oleh bapaknya. Udahlah kamu, anak nggak keurus, keluarga nggak keurus, udah kamu keluar aja. Jadi itulah konflik-konflik itu harus kita luruskan. Tapi biasanya pernah nggak tuh waktu misalkan mereka coach bikinin tadi konstitusi itu, ada yang nggak seneng? Ada. Wah, nggak bisa nih, saya ngerasa kedikitan gitu. Pasti ada dong yang kayak gitu. Pasti ada. Nah, makanya sebelum kita membuat konstitusi, kita harus bikin blueprint dulu bareng-bareng. Draftnya itu gimana gitu. Jadi kompak dulu sebelum. Kalau nggak kompak nggak bisa. Harus sepakat bahwa bisnis ini bakal long term, bakal sampai anak cucu. Terus didesain blueprintnya, disepakati. Habis itu baru struktur. Setelah struktur, role. Setelah role, konstitusi. Berarti langsung disepakati juga nih, siapa yang mau jadi direktur, siapa yang ngurus produksi, ya kan? Berapa lama dia boleh jadi direktur? Itu buat mengukur ada periode. Betul. Apakah dia perform atau enggak? Benar. Kalau nggak perform, harus dia boleh diganti setiap berapa tahun, dievaluasi setiap tahun gitu. Jadi dia bertanggung jawab kerjanya. Jadi sebenarnya kalau nggak secara nggak langsung nih, kalau penangkapnya ya, berarti coach berusaha memasukkan ibaratnya bisnis konvensional ini ke dalam si family, supaya si family ini bisa menjadi bisnis konvensional yang profesional. Nggak tergantung karena pangkat di keluarga. Gua abang kakak pertama gitu ya. Nggak boleh nih. Gua kan kokoh. Iya. Gua kokoh harus dapet dong. Iya. Adik harus ikutin kokoh. Sekarang gimana kalau kokohnya blow on? Nah, benar tuh problem juga. Kokohnya bego gitu loh.
nggak ngerti apa-apa, pokoknya sekolahnya juga berantakan, Nah, hobinya nonton porno, iya. main game, ya kan, Judi. judi online, terus suruh jadi CEO, bagaimana bisa? Iya. Ya kan, tapi nggak bisa, as a family nggak bisa. Iya. Gua harus utamakan take paling tua, gitu. Iya, Itu benar. dia. Itu sebenarnya problem sebenarnya yang bikin kenapa bisnis family itu akhirnya hancur ya. Ya. Maksudnya nggak bisa survive di generasi berikutnya. Ya. Karena kalau zaman dulu mungkin zaman orang tua saya ya, mungkin zaman orang tua si family yang pertama ini generasi pertama, mereka kan build dari nol tuh, Benar. ya kan. Jadi mereka benar-benar ngerasain banget tuh kekeluargaan dan saling membantunya karena Ya. mereka saling support. Benar. Tapi generasi kedua biasanya itu bukan memikirkan bagaimana melanjutkan, tapi memikirkan bagaimana membagi. Iya kan? Ya tadi gitu, gue dapet apa nih? Benar. Ya kan? Benar. Gue dapat berapa nih? Nah, Iya. itu yang sebenarnya tugas Coach Tom meluruskan tadi itu ya. Benar. Tapi dasarnya semua adalah bisnis harus profesional dan bisnis harus tersistem. Baru bisnis itu mau keluarga atau konvensional. By the way, 90% bisnis di seluruh dunia dimulai dari bisnis keluarga. Oh iya, benar. Yes, Iya. benar. Karena keterbatasan modal. Karena nggak ada modal, benar. Mau hire orang nggak ada, ya udah anak lah yang Iya, bantu. ya. Ponakan bantu, which is okay sih. Iya. Cuman setelah growth itu yang harus benerin ya, dibenahin gitu. Karena yang problem kan orang mereka bisnisnya sudah makin membesar, pabrik udah makin gede, Ya, tapi dia seolah-olah masih mengurus kayak industri produksi di dalam rumah. Itu Betul. yang problem. itu betul. Karena aku ngerasa juga sih di bisnis course waktu aku jalan sendiri awal-awal semua kan kita yang kerjain. Ya, Nah sekarang kita kelola hampir yang ada kita pribadi 500, yang punya klien mungkin sampai 2000 ya di aplikasi Papikos. Itu kalau aku semua pakai aku doang, nggak kita bikinin sistemnya, Benar. aku nggak bisa duplikasi. benar. Kita harus bikin rule-nya, si housekeeping kerjanya apa aja, security scope-nya apa aja, Benar. jam kerja, jam berapa dia ngerjain apa, jam berapa dia ngecek apa, itu kita bikin semua juga tuh Coach. Kita bikin sistemnya juga, dan kita bikin KPI juga. Ada komplainan, itu kan kalau di bisnis course ini adalah KPI itu nggak bisa dinilai satu pihak, Benar. nggak bisa pakai si supervisor. Tapi kita ada pihak nih, kalau dia kok bilangnya adalah auditor. Cuman auditor eksternal aku ini bukan orang akuntan pabrik, tapi penghuni kos. Wah, Karena kan si penghuni kos, customer-nya. betul, karena kan yang mendapatkan experience adalah si penghuni kosnya. Wah ini dapur kotor, itu kan sebenarnya dia ngaudit saya tuh. Benar. Reporting masuk ke manajemen ke admin. Admin itu kita pisahin juga tuh, kita udah pemisahan dulu juga. Admin scope-nya apa, finance scope-nya apa. Jadi nggak saling terhubung semuanya. Maksudnya secara job desk ya, tapi secara kinerja ya semuanya saling berkaitan. Ya. Gitu. Karena kan tujuannya biar si konsumen puas, dia recurring lagi sewanya. Benar. Ya itu kita dapat reporting, ya itu adalah auditingnya kita. Dia memberi penilaian kotor, kurang bersih, basah atau apa ya kan, atau mungkin bau nih sampahnya nggak dibuang-buang jadi bau busuk. Nah ini kan masuk nih jadi CP, wah lu kerjanya kurang nih perform pembersihannya nih. Di laporan masuk, ada kontrol, Betul, kita langsung respon. Nah, kita tanya, ini kenapa bisa terjadi ini? Nah, dia kan memberikan feedback. Lalu Benar. kita analisa sebenarnya kalian kita jalan sudah sesuai SOP atau dia dikerjain, karena ada juga penghuni kos yang mungkin dia nggak cocok karena diatur bos. Sekarang kan Benar. dia datang nih, kita di jam tamu, kalau di tempat aku semuanya ada jam tamu, karena dia suka bawa tamu malam, di reject dong sama si penjaga dan security. Dia nggak seneng kan, ngatur gua buat tamu gitu kan. Padahal sudah diberitahu kan ada aturan mainnya di sini. Nah kadang-kadang ada penghuni kos yang dia nggak suka, dia cari-cari dong gimana supaya si orang ini bisa resign. Nah itu makanya kenapa kita juga setelah menerima laporan, kita pun nggak langsung eksekusi, kita pecat, enggak, tapi kita evaluasi dan kita akan cross check dua belah pihak. Jadi hampir sama, walaupun kadang-kadang orang suka bilang kan, bisnis kos mau gampang bro, ngapain sih lo ribet-ribet begitu. Iya benar, tapi buat scale up nggak bisa kok. Gitu. Kalau kita cuma mau punya owning 2-3 gedung 100 kamar, ya bisa lah dengan cara family business, ya anak disuruh ngurus yang cabang 1, istri cabang kedua, si suami ngurus 2 cabang misalkan, bisa. Kalau tambah lagi tambah istri,
tambah istri tambah anak, jadi kan Banyak banyak timnya. loh pengusaha yang begitu. Iya. Ya, satu istri dapat satu bisnis, satu istri dapat satu bisnis, ada juga yang gitu. Karena dia bisa hemat gaji ya. Hemat kan kita. Nggak usah Uang nggak usah belanja bayar dari CEO. dividen ya. Uang belanja dari dividen ya. Iya. Kalau perform bisa beli tas ya, Benar. mobil. Benar. Kalau nggak perform ya udah, lu nggak perform gimana? Iya, Ya? benar. Nih, bagus juga ide itu. Ya, terus ini coach, terus selain tadi menghandle klien-klien yang punya problem seperti tadi, nah pernah nggak sih sebelum, kan ini pasti ada asal mulanya kenapa coach akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang konsultan untuk membantu ini para pebisnis yang mungkin mengalami kesulitan. Apakah sebelumnya coach secara pribadi punya pengalaman atau mungkin melihat kayak, aduh kayak dulu saya pernah mengalami gitu, bisa share? Jadi saya itu sebetulnya tidak terlalu eh, menggunakan istilah konsultan dalam bisnis kita. Kita ini sebetulnya adalah people developer. Oke. The people and system expert. Oke. Jadi kalau konsultan itu kan kamu punya masalah, saya Konseling. rapihin, diselesaikan. Nggak punya SOP, ya udah saya ambil, saya bikin SOP-nya, nanti saya kembali ke berikan. Jadi dikerjakanlah, problemnya diselesaikan oleh si konsultan. Misalnya saya McKinsey, kamu punya masalah dengan apa? Culture. Ya udah, saya masuk ke dalam untuk membangun formula culture kamu apa, namanya apa, segala macam gitu. Nah, ini adalah culture kamu. Nah, kamu yang implement. Nah, itulah konsultan. Kalau kita enggak, kita mendampingi. Oke. Gitu. Nah, yang menarik adalah background saya dari masuk kerja tahun 92 adalah dunia jasa. Ya, di 5 tahun awal tuh di airlines, 11 tahun di biro perjalanan, tapi saya belajar sangat banyak sistemasi di airlines. Iya, karena rapi kan. Karena rapi sekali. Itu saya impress sekali gara-gara saya dari kecil, orang tua itu orang yang namanya bisnis entrepreneur kampung ya. Yang kalau mencari uang untuk anak sekolah ya dia harus usaha. Nah, iya. Ya kan, bikin makanan lah, bikin apalah. Nah, itu saya bantu tuh, bantuin nganter jahitan, ya apa juga dikerjain, bikin makanan, naro-naro di warung-warung gitu. Jadi masih ikut terlibat dalam ngembangin usaha orang tua, tapi nggak mengharapkan bisnis berkembang seperti franchise dan seterusnya, enggak. Yang penting bisa makan, goalnya hanya satu, bisa makan, anak bisa sekolah, udah, that's it. Paling nabung sedikit-sedikit, nggak mengharapkan mau liburan ke Bali, mau nggak gitu. Jadi kalau mungkin orang tua saya punya goal yang lebih gede, mungkin agak beda, tapi goalnya pendek banget. Nah, saat saya bekerja di airline, saya lihat, wah kok bisa ya orang nggak usah diatur, tahu aturan sendiri. Kok bisa ya orang nggak disuruh-suruh punya inisiatif. Kalau di orang tua saya yang jahit itu harus diawasin, ya harus dikoreksi, ya kadang-kadang mesti salah, kadang-kadang harus dikasih tahu, kadang-kadang wah segala macam lah. Kalau nggak dikasih tahu nggak bisa, bisa pusing lah. Kok bisa ya? Kok dia bisa ya? Nggak ketemu ownernya loh. Kok bisa? Nah, itu yang membuat saya tuh tertarik. Makanya saya akhirnya mendalami. Oh, ternyata mereka menerapkan yang namanya manual. Segala sesuatu ada manualnya. Ada pertanyaan, ada manualnya. Ada apa? Ada manualnya. Sampai ke pilot. Pilot itu kalau Anda naik pesawat, masuk pesawat itu ada manualnya. Ada kertas-kertas manual itu. Jadi kalau misalnya ada apa, dia bisa buka manual. Ini ada apa ini? Dia bisa baca. Jadi, wow, luar biasa ya. Jadi segala sesuatu ada jawabannya. Kenapa sih bisnis itu menjadi masalah? Karena karyawan tidak punya jawabannya. Tanya terus sama owner. Dikit-dikit nanya owner, dikit-dikit nanya owner. Kenapa? Karena si owner itu tidak pernah menyediakan jawabannya di tempat yang bisa diakses. Akhirnya saya berpikir, oh itu tuh ternyata ilmunya. Ya udah, 5 tahun saya pindah ke travel kecil. Jadi saya mulai dipercaya, mungkin posisi juga sudah cukup settle ya. Banyak yang menyayangkan, ngapain lu dari airline besar
pindah ke ke biro perjalanan kecil gitu, jadi nol lagi, karirnya masih dikit. Saya bilang ya nggak apa-apa, saya lebih dihargai di sini, ya kan, ilmu saya mungkin lebih bermanfaat di sini. Akhirnya saya berkarir dan menerapkan sistemasi. Aneh, kamu bisa bikin orang-orang itu bisa kerja mandiri, hebat. Padahal saya kerjanya waktu itu masih levelnya level staff, naik ke level asisten ticketing manager, asisten ticketing supervisor. Saya bisa memikirkan tuh, bantuin salah satu ticketing manager yang mengatakan ini namanya sistem ASI. Saya bilang, oh iya benar juga ya, dari sini flow-nya begini, kita bikin flow, kita bikin apa. Akhirnya saya dipercaya untuk pegang cabang. Ternyata cabang itu bisa mandiri, terus dites, bikin cabang lagi. Saya mensistemize cabang ini, dia mandiri, omset nggak turun, pindah ke cabang berikutnya, pindah ke cabang. Oh, dia bilang, kok lu bisa ya? Iya Pak, saya bikin gini. Itu namanya sistemasi, membuat bisnis bisa berjalan sendiri. Nah, sampai 2002 saya mengenal Brad Sugars. Nah, beli buku lah tuh, Action Coach. Di situ keluar sebuah statement yang menarik buat saya. Bisnis itu apa sih? Business is a commercial profitable enterprise that works without you, without the owner. Bisnis adalah bidang komersial, jadi harus untung, ya, harus transaksional, profitable, harus untung, dan bisa berjalan walaupun tidak ada owner di dalamnya. Nah, disitulah saya mengerti bahwa yang dilakukan mama saya salah. Karena dia kalau nggak kerja nggak makan, Nggak kerja, nggak bisa duit. bayar uang sekolah, Nggak dapat duit. nggak kerja, kita nggak bisa makan. Ya udah, that's not a business. Itu adalah pekerjaan. Sama kayak kita kerja nggak masuk, nggak digaji. Gitu. So akhirnya saya pikir, wah ternyata akan banyak orang seperti mama saya yang butuh informasi ini. Akhirnya saya menyicil belajar sejak 2002. Semua ilmu yang ada di bukunya Brad Sugars itu saya implement. Ada lebih dari 300 strategi cara mengembangkan bisnis, itu saya implement di travel itu. Dan yang menarik adalah memang powerful. Akhirnya saya bilang, wah ini it works. Ya udah deh, saya beli franchise-nya. Saya beli franchise ke Amerika, bawa ke Indonesia, terus saya putuskan untuk ke saya ajarkan lagi ke UKM. Walaupun sebetulnya waktu itu sangat aneh sekali. Apa itu coaching? Oh, cuma ditanya-tanya doang gitu kan. Padahal mereka sebenarnya kayak tadi yang seperti aku sampaikan, kebanyakan kan mereka berharap kayak, ya gue udah bayar lu, masa gue yang ngerjain, masa gue yang kerjain gitu. Nah, padahal dia nggak tahu value dari memahami dan menguasai diri sendiri. Jadi kalau saya tidak bisa menyuruh orang push up, saya yang sehat, orang lain push up, gue yang sehat, kan nggak bisa. Betul. Kamu mau sukses, mau berkembang, kamu yang harus kuat, kamu yang harus mengerti. Kalau kamu kasih tugas ke saya sebagai konsultan, saya bikinin SOP, yang ngerti bikin SOP saya, bukan kamu. Kamu saya kasih SOP pun belum tentu bisa ngejalanin. Betul, karena dia bingung. Betul. Jadi misi saya agak sedikit berbeda dengan misi konsultan. Fokus saya adalah membuat si business owner ini bisa berjalan dan mandiri secara bisnis. Ya, itu satu hal penting yang menurut saya, karena ketika saya melewati masa-masa krismon, akhirnya saya belajar makroekonomi dan belajar tentang negara maju. Negara maju itu memang harus banyak pengusahanya. Iya, benar. Negara maju itu harus banyak pengusahanya. Kenapa? Karena butuh lapangan pekerjaan. Karena 97% penyerapan lapangan kerja itu datangnya dari UKM.
Yes, bukan betul. dari pengusaha besar. Betul. Gitu. Makanya pengusaha kalau banyak, udahlah. Sebetulnya ya bisa 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 maju negara itu. Bisa, bisa. Nah, akhirnya saya pikir, oke deh, saya decide untuk membantu UKM. Nah, 2007 ada movement tuh tentang ayo daripada jadi karyawan menjadi pengusaha, bukan saya ya Iya. yang ngajakin orang untuk jadi pengusaha. Iya. Oh, kalau kamu nggak jadi pengusaha, kalau kamu jadi karyawan berarti kamu miskin. Iya. Ya. Kerja seumur hidup. Kerja seumur hidup. Punya waktu sama Red keluarga. race, wah, red race dengan ini, pokoknya adalah di setiap zaman ada Iya. Timothy Ronaldnya, Iya. Iya. ada Timothy Ada Ronaldnya, motivatornya. yang motivator yang mengajak seperti itu. Menurut saya itu Bagus. membuat orang membuka pikiran. Iya, bagus. Jadi makin banyak orang yang terbuka pikirannya untuk memiliki bisnis. Jadi booming tuh bisnis kuliner, bisnis apa, kreativitasnya luar biasa. Sampai akhirnya dilihat sama Bank Mandiri, oh ini potensi nih. Daripada saya kasih kredit ke korporasi, kenapa nggak saya kasih kredit ke UKM? Makanya muncul program Muncullah program KUR, muncullah program. Nah, saya diminta oleh Bank Mandiri waktu itu untuk membedah, membidani wirausaha muda mandiri. Wirausaha muda mandiri dengan Pak Budi, Menteri Kesehatan kita. Waktu dia di UKM tuh, di Mikro, Pak Budi. Lalu kemudian, bagus nih Tom nih, kita bikin program untuk UKM, tapi gimana caranya supaya benar-benar berdaya? Saya bilang mereka harus dikasih pendidikan. UKM tidak boleh dikasih uang. Yes. UKM dikasih uang, uangnya habis. Karena dia nggak tahu cara spending yang tepat untuk beriklan. Mereka nggak tahu caranya untuk kalau bikin spanduk, paling bikin spanduknya apa pecel lele, udah gitu doang. Ya kan? Dia nggak membuat value, tidak ada value-nya. Akhirnya kasih training, kasih edukasi, lalu dikasih award. Nah, muncullah Wirausaha Muda Mandiri. Terus saya dipanggil oleh BI, Bank Indonesia, untuk membidani juga program namanya WUBI, Wirausaha Bank Indonesia. Di situ kita buat sekarang program di seluruh Indonesia. Nah, program itu blueprintnya itu dari kita, dari saya, gitu. I see. Tapi kayaknya kalau yang paling keren itu Mandiri ya kayaknya. Mandiri, karena dia promosinya keren. Iya. Dan kayak lulusan mereka ke Turki Baba Raffi itu saya yang coaching. Terus ada di Jakarta itu ada Elang Gumilang. Oh iya, pemain Depok. Kalau di daerah Jawa Tengah ada Mas Sapari, kedai digital. Terus ada Cak Eko, Wan Malang Cak Eko. Nah, itu juga saya yang era itu saya yang mentoring gitu. Oke. Nah, sekarang jadi hebat tuh mereka. Iya. Jadi politikus semua. Iya. Nah, pernah nggak sih ongoing selama jalan berarti dari 97 ya berarti starting ya? 92. 2007 ya. Kalau 2006. 2006 sampai sekarang hampir 19 tahun ya. Pernah nggak dapat klien yang ngeyel coach? Banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak. Jadi mau diajak maju, dianya tetap kekeh mau pakai program. Ada tiga jenis klien ya yang saya perhatikan ya. Yang pertama adalah klien yang selalu bilangnya saya udah tahu. Oke. Gue udah tahu. Saya udah tahu. Oh, itu saya udah tahu. Kenapa? Karena nomor satu, waktu pertama-tama awal-awal muka saya baby face, umur masih muda sekali, harus coaching orang yang umur 50 tahun, 60 tahun, ya kan, yang udah pengalaman di bisnis luar biasa, tapi mereka nggak bisa lepas dari bisnis. Iya. Karena semuanya masih ditanganin sendiri. Nah, saya ajarin caranya. Oh, saya udah tahu. Saya ada SOP, dijalanin nggak SOP-nya? Saya ada ini, dijalanin nggak? Oh, kalau nggak dijalanin nggak bisa. Terus gimana caranya? Nanti cerita yang ini nih. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang memang sangat-sangat mau belajar, tapi nggak mau praktek.
Ibarat Dia beli seneng buku. banget Iya. belajar. Coach, hari ini mau belajar apa? Hmm. Coach, hari ini mau belajar apa? Hari ini ada pelajaran baru apa? Apalagi yang baru? Iya. Seneng banget dapat yang baru, tapi yang lama nggak dipakai. Ibarat beli buku tapi nggak pernah dibaca. Nah, beli buku nggak pernah dibaca. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang ilmunya satu, tapi diulang-ulang. Ini yang sukses. Iya. Jadi punya satu ilmu dalam, Hmm. marketing dalam, sistemasi dalam. Ini yang sukses. Iya, jadi Nah, expert dia soalnya. Dia expert di situ. Nah, ini business owner ini yang menurut saya sangat-sangat ideal dan sangat open mind. Mereka itu tidak mikir coach nanti hari ini mau ngajarin apa. Dia punya plan. Coach, hari ini saya mau belajar ini. Coach, saya mau eksekusi ini. Ini yang keren. Nah, yang pertama ini yang selalu bilang udah tahu. Ada satu workshop namanya Business Mastery. Jadi buat teman-teman yang zaman dulu pernah mengikuti, sekarang menjadi 4 days mentoring. Nah, di 4 days mentoring di Business Mastery waktu itu ada konsultan yang datang. Konsultan ini ngomong gini ke saya itu datang ke sini gara-gara saya marah, kesel, marah dengan orang namanya Tom MC Ifle. Saya bilang, kenapa Pak? Ini saya orangnya, Bapak mau ngapain? Saya kesel dan marah karena saya punya klien di Solo. Saya sudah buat SOP-nya, tapi nggak jalan. Nggak jalan. Oke. Lalu kemudian beberapa 1 tahun 2 tahun kemudian saya dapat kabar lagi. Bisnisnya itu sudah rapi, ya, SOP-nya berjalan, 5R-nya berjalan, memiliki continuous improvement program. Padahal itu semua ada di dalam SOP saya. Ada di dalam SOP saya. Oh ya, lalu gimana Pak? Terus kok bisa? Saya tanya. Sana saya masih ingat, saya masih kenal sama ownernya, kenal baik. Saya tanya, kok bisa Pak? Iya tuh, saya dibantu sama Coach Tom. Bapak dibikinin apa? Oh, Coach Tom nggak bikin apa-apa. Saya cuma ditanya-tanya doang. Saya cuma ditanya-tanya, jadinya kayak begini. Itu saya mau marah. Kita tuh capek jadi konsultan. Iya. Coach cuma nanya-nanya doang. Karena dia mendesain semuanya tadi. Dia mikir kan? Iya, Dia mikir, dia wah pusing ya. Karena buat saya juga pusing. Kok bisa? Kok cuma nanya-nanya doang? Dan ini jalan gitu. Saya kesel dan marah. Tapi marah-marahnya akhirnya saya penasaran. Siapa sih? Oh ternyata begini. Dan setelah saya 2 hari ikut. Nah, itu Business Mastery hanya 2 hari. Setelah 2 hari saya baru sadar. Oh ternyata memang pemahamannya beda. Paham pekerjaan kita beda. Jadi coach itu adalah orang-orang yang menguasai psikologis. Jadi beda dengan konsultan. Konsultan tuh menguasai teknis. By the way, bisnis itu ada 2, dibagi 2 ya. Business owner harus menguasai 2, teknisi dan psikologis. Ya, teknisi dan psikologi. Teknisi itu adalah laporan keuangan, bikin produk, ya, marketing, itu teknis. Tapi ada sisi psikologis. Sisi psikologisnya adalah 1, menguasai dirinya sendiri, menguasai ketakutannya sendiri, dan dia bisa mengendalikan psikologi anak buahnya. Nah, yang dikuasai oleh kita adalah kita mengerti sisi teknis, karena sisi teknis hanya mempengaruhi 20%. Kita jago banget dengan psikologis. Jadi ngerti itu caranya membuat orang termotivasi, ngerti caranya mengeluarkan, misal contohnya bikin visi misi. Kalau saya sebagai konsultan mungkin butuh 2 bulan ya untuk benar-benar menyusun visi misi. Dengan coaching 2 jam bisa selesai. 2 jam bisa selesai. Kenapa? Karena kita mengerti hot button dari setiap psikologi manusianya. Nah, sama bisnis keluarga. Bisnis keluarga mungkin setengah mati kalau kita bikin constitution. Tapi kalau misalnya kita mengerti psikologi, hasilnya akan berbeda. Gitu. Jadi, wah, ternyata ini toh ilmunya. Jadi mereka mau belajar coaching, mau belajar apa. Banyak konsultan sekarang yang belajar tentang ilmu coaching. Tapi prakteknya tetap consulting, which is okay. Dan banyak juga orang yang ikut kelas saya tiba-tiba menjadi business coach.
Karena berpikir bahwa oh ternyata ilmunya tuh yang ini, padahal ilmunya bukan itu, ilmunya di luar itu. Iya. Sebenarnya kan bisa dibilang gini, itu sebenarnya adalah kayak panduan template-nya. Ya, betul. Ini kalau mau jalan Framework. iya, framework-nya gitu loh. Map-nya tuh kayak gini nih, petanya nih. Nah, tapi kan jalan dari sini ke sini kalau lu kepentok, lu harus kemana? Nah, ini kan beda nih. Detailnya nggak tahu, banyak yang nggak tahu detailnya. Betul. Karena di bisnis course juga kan banyak nih orang-orang suka nanya ke saya kan, ngapain? Karena aku juga ada kelas kan, ngapain ikut kelas bisnis course belajar? Ngapain pakai jasa manajemen? Orang beli template juga banyak di luar. Banyak. Beli aja di Tokopedia tuh banyak. 30.000 juga Iya, dijual tuh. mereka berpikir kayak banyak kok yang jual petanya. Nah, pertanyaannya implementasinya ngerti nggak? Ngerti nggak? Benar. Eksekusinya bisa nggak? Gitu loh. Benar. Itu kan kayak ibarat kita beli map, panduan tour guide, Iya. jalan-jalan ke Jepang. Pas lu pegang belum tentu bisa ke Jepang. Benar. Karena bisa jadi waktu ke lapangan kok berbeda. Nah, perbedaannya adalah kan kita tahu nih kalau kita ngadapin seperti ini, kita harus ngapain? Benar. Outputnya. Gimana kita maintainnya? Nah, sebenarnya Benar. yang mereka bayar itu ini sebenarnya. Yang mahal sebenarnya dalam coaching atau dalam bisnis adalah change. The biggest the biggest investment adalah kalau kita bisa berubah. Kalau tim kita bisa berubah, kalau mindset kita bisa berubah, itu mahal sekali. Karena berubah itu nggak mudah. Benar. Gitu. Berapa banyak kita mengajak tim kita berubah, 1 bulan kemudian mereka kembali ke awal. Banyak. Ya kan? Banyak banget. Nah, coach itu nggak, kita dorong terus sampai dia ngelihat ke belakang, gila ya, kita sudah sejauh ini ternyata. Iya. Itu yang dahsyat. Iya. Banyak yang orang nggak sadarin di situ. Terus kemudian juga kan sebenarnya kayak mereka bayar itu sebenarnya kan pengalaman dari coach sendiri. Ya, Yang mereka mungkin nih, mereka ngerasa udah jalanin di satu industri. Tapi kan kita sebenarnya menjalani pengalaman di beberapa industri yang mungkin di industri A ini dia belum ngalamin ini. Ya. Tapi kita udah nemuin nih problem yang sama di waktu kita handle di industri break. benar. Yang sebenarnya bisa diimplementasikan dan kita bisa kasih tahu ke mereka, kita pernah nih ketemu Benar. tempat ya. Kayak aku juga, aku juga begitu kok. Sekarang gini, orang berpikir kan, aku suka sharing juga ya. Mereka berpikir bisnis cost 20 kamar, 80 kamar, 100 kamar itu sama. Itu sangat-sangat berbeda karena aku ngalamin banget. Waktu kita handle 20 kamar pindah ke 50 kamar, itu terasa deh. Begitu kita handle yang 80 kamar nanti next 120 kamar, itu akan berbeda. Kenapa? Karena human yang kita atur di dalam itu orang yang mau di manage banyak gitu. Jadi bisnis cost ini kalau dibilang susah ya enggak juga, gampang juga enggak. Kenapa? Karena makin banyak jumlah kamar itu secara nggak langsung kita jadi PRT, coach. Benar. Kita punya satu kompleks sendiri. Ini pun sekarang jadi kampung ya. 80 kepala yang kita atur. Iya. Gitu. Nah, kita kan harus menyatukan nih gimana supaya 80 orang ini kalau masuk ke kompleks saya dia ngikutin aturan mainnya. Benar. Ini kan yang agak susah yang tadi coach bilang, kita harus bisa buat managing teritori ya. Ini kan teritori ya. Kita harus ngatur si managing people gimana supaya semua sepakat. Kalau masuk pintu ini aturan mainnya. Nah, ini nggak gampang, nggak bisa pakai template doang. Nggak bisa. Walaupun orang bisa baca buku ya. Betul. Walaupun bisa baca buku, tapi pelajaran terbaiknya adalah ketika menghadapi masalah. Betul. Makanya kan aku suka bilang sometimes yang aku appreciate banget itu mentor-mentor di luar sana yang mau ngajar, tapi afternya itu mereka masih memberikan feedback dan aku tuh luar biasa saat kenapa? Karena problem itu berada waktu kita di lapangan, coach, bukan di kelas. Benar. Di kelas mah semua so fine so good. Waktu kita di lapangan ya babak belur kita. Benar. Gitu loh. Itu yang memang luar biasa banget sih. Luar biasa. Benar. Nah, coach, aku mau nanya lagi. Ya. Selain kesibukan ini, ada kesibukan apa lagi nih? Sekarang ini kita sebetulnya sedang membuat sebuah movement untuk business owner itu mulai membuat timnya lebih profesional dengan cara menerapkan key performance indicator.
Oh, KPI ya. KPI. Jadi kita kalau bisnis ada kita, nggak usah ada KPI. Iya, karena kita mantau. Kan kita lihat Iya, iya. kerja apa, kerjanya beres nggak, bisa. Tapi kalau kita mau memiliki bisnis yang tersistem, bisnis yang autopilot, yang bisa berjalan sendiri, ya commercial enterprise that works without you, ya kita harus bisa orang itu punya guidance. Nah, guidance itu namanya KPI. Nah, banyak sekali bisnis di luar sana yang membuat KPI ini dibuatkan oleh HRD, tujuannya adalah untuk menghakimi anak buahnya. Iya, Dia iya. bikin nih KPI nih, supaya tahu nih, Tia kerja apa. Kalau nggak kerja, gue SP. Iya. SP 3 kali, resign. Iya. Itu untuk menekan itu. Gaji nggak naik. Gitu. Gaji nggak naik, nggak boleh nggak keluar bonus. Jadi yang dipikirin adalah gimana caranya supaya KPI ini bisa membuat karyawan kerja lebih baik. Kalau caranya begitu, bukannya karyawan kerja lebih baik, karyawan akan kerja lebih politis. Iya. Dia akan lebih politis. Jatuhnya hitung-hitungan dia. Hitung-hitungan. Iya. Dan dia akan menemukan cara, saya tidak kerja, tapi KPI saya jalan. Saya nggak kerja nih, tapi KPI saya nyampe. Iya, iya. Nah, diajarkan untuk membuat cara-cara yang tidak sehat. Jadi, saya harus mengembalikan persepsi, pikiran bahwa key performance indicator tidak menilai individu dulu, tapi harus menilai strategi bisnis. Saya punya strategi, lu punya strategi nih. Apa strateginya? Bikin KPI yang bisa mengetahui bahwa strategi saya on track atau enggak. Nah, once dia on track, maka kita bisa tenang gitu, berani investasi jangka panjang. Tapi begitu tidak on track, kita lakukan improvement, lakukan perubahan. Tidak menilai siapa yang mengerjakan, tidak menilai lu sih salah, lu sih tidak mencari siapa yang mau disalahkan. Nah, ini harus dikembalikan karena bisnis yang profesional tandanya punya KPI. Yes. Sekaligus juga tanda-tanda bisnis bisa autopilot adalah kalau punya KPI. Nah, ini yang mau kita kembangkan. Akhirnya saya membuat satu platform namanya Profitku. Ini membantu teman-teman untuk memulai KPI yang paling simple, sederhana. Di sana sudah ada bank KPI-nya. Mereka sudah bisa bikin performance appraisal. Mereka bisa lihat struktur organisasi di situ. Ada dashboard pencapaiannya, ada KPI individunya, sampai mereka mau bikin SWOT analisis pun bisa. Nah, ini SOP, job desk, memo ada di dalam situ juga. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, ada jawabannya. Nah, ini membantu sekali teman-teman yang sebetulnya awalnya pakai sendiri gara-gara pandemi. Ini produk pandemi nih. Gara-gara pandemi, semua karyawan terpencar-pencar. Business coach kita ada yang di Manado, ada yang di Bandung, ada yang di Bali, ada yang di Solo, ada yang di Jogja, ada yang di Makassar. Gimana ngontrolnya nih? Semuanya harus online. Kita buatlah platform itu. Nah, platform itu saya kasih tunjuk ke klien. Saya bilang, nih loh, kita tuh caranya bikin autopilot tuh kayak begini nih. Kalau mau lihat skemanya, selama ini kan semuanya serba tertutup ya, nggak kelihatan. Nah, dengan adanya dashboard itu, kita bisa kasih tunjuk, coach kita ngapain aja, sedang apa, kliennya siapa, ini semua kelihatan. Bisa nggak kita pakai? Gitu. Oh, berawal dari awalnya di situ. ya? Kita bisa pakai nggak? Ya boleh aja. Kalau ini silakan nih, saya kasih loginnya, silakan pakai. Ternyata bener. Ada toko bangunan yang pakai Profitku bisa buka cabang. Ada sekarang apotek pakai Profitku, dia bisa berkembang. Ternyata enak banget ya kontrolnya ya, enak banget ya kendaliinnya. Nah, akhirnya inilah yang membuat saya, wah, saya harus bantu nih UKM dari kacamata yang berbeda. Gitu. Karena UKM itu ada mikro, ada yang menengah. Yang menengah ini banyak nanggung, yang nggak bisa naik-naik. Benar-benar. Jadi dia nggak naik, akhirnya turun lagi. Naik dulu lagi. Benar. Ini yang mesti saya bantu. Saya bilang ini nih, coba deh kita fokuskan ke sini supaya kita bisa bantu mereka lebih banyak lagi. Gitu. Karena memang problem UKM itu kalau dia nggak bisa naik, dia pasti turun tuh, anjlok. Iya. Dan anjloknya biasanya problemnya
karena mereka memakai cara yang sama waktu mereka kecil Waktu kecil. untuk jadi gede. Bener. Padahal term permainan itu udah beda. Permainan beda. Karena aku ngalamin juga waktu bisnis kos 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4 sampai ke 5, akhirnya kita jual tuh gedung. Oh. Karena nggak bisa scale up, gagal. Belajar lagi, akhirnya kita ketemu, oh ternyata ada formulasi yang buat nge-scale up yang lebih gede lagi gitu loh. Jadi kita selalu pakai kayak tadi saya bilang, kita menggunakan cara kita mengontrol 16 orang, 20 kamar dengan mengontrol 80 kamar itu berbeda. Sekarang mau gede lagi ya. Sekarang lebih gede lagi, nanti the next project 120 kamar. 120 kamar. Udah kayak hotel gitu. Iya. Nah, gimana caranya kita bisa ngelola hotel dengan versi cost? Itu yang kita kerjakan ya, tentunya dengan yang tadi kita pakai KPI, SOP dan lain-lain gitu. Aku juga menggunakan seperti itu sih. Jadi aku tahu banget nih yang tadi pas coach bilang dari mana mau naik, karena aku juga Nggak gampang, iya. Aku pernah di situ karena kita selalu berpikirnya gini, cara untuk mendapatkan duit 1 juta itu sama dengan duit kalau kita mau cari 1 miliar, padahal berbeda. Beda. Gitu loh. Memang kan kita berpikir kalau 1 juta bisa 10 kali, 1 miliar kita kali 10.000 aja nggak semudah itu kok. Realitanya ya nggak semudah itu, karena ada komponen versi customernya juga berbeda, produk yang mau dijual juga sudah berbeda. Ya kayak kita jual ke end user, kita mau deal ke si misalkan distributor atau reseller, itu kan sudah berbeda. Sudah beda. Cara bermainnya, aturan mainnya supaya dia nggak jual banting harga, ini kan harus ada nih. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang lagi nonton nih ya, sebenarnya program coach ini menurut aku punya coach top ini bagus karena gini, problem orang di mau di scale up itu mereka pasti butuh namanya alat dongkrak, Ya. leverage. Nah, Nah, leverage di UMKM yang paling gampang adalah reseller sama affiliate. Bener. Nah, tapi itu juga yang jadi bunuh dia. Kenapa dia nggak bisa scale up? Karena banyak reseller yang ketakutan, dia ngejar harga distributor, akhirnya dia jadi stokis, dia beli. Tapi karena takut barangnya nggak laku, Banting harga coach. Akhirnya brandnya rusak tuh. Brandnya rusak, akhirnya jatuh lagi ke bawah. Bener. Kenapa? Karena orang nggak percaya. Alah, ngapain beli sama orang pusat? Orang di cabang aja resellernya jual lebih murah dari pusat. Iya. Masa pusat kalah harganya? Ini yang bikin rusak skincare sekarang nih. Betul. Betul. Makanya ini sebenarnya hal sepele yang suka diabaikan ya. Tapi ini blunder. Betul. Ini suka blunder. Makanya aku selalu kalau di kos-kosan itu adalah setiap marketing, aku kan ada beberapa tim marketing. Kita tuh kasih bottom price-nya berapa. Syarat untuk mendapatkan bottom price itu semuanya sama. Misalkan kalau di aku kayak dia harus ngepost minimal 3 bulan atau 6 bulan baru bisa mendapatkan pricing ini. Jadi kamu mau nanya sama marketing siapapun, jawabannya kan sama template-nya. Iya. Kita udah kasih jawaban. Jadi nggak bisa dimainin. Nggak bisa dimainin. dinego, nggak bisa digoyang-goyang ya. Nggak bisa. Saya ini yang mau nginep saudara saya harga segini, nggak bisa. Iya. Gitu. Kita udah bikinin panduannya. Kalau dia mau kasih harga segitu, kita akan lihat dia masuk duitnya berapa bulan. Iya. Sesuai nggak sama yang kita udah bikin. Kalau nggak, berarti dia melanggar, dia harus kena sanksi. Benar. Dia ganti selisih. Gitu. Benar. Tapi kalau dia tercapai, kita akan ada reward juga. Gitu. Jadi kita orang berpikir tuh kayak bisnis cost itu sederhana ya. Kita enggak, kita berpikir gimana ya? Karena kita punya goal, gimana supaya kita bisa kelola 10.000 pintu, 100.000, 1 juta pintu. Yang under kita ya, bukan kalau mereka jalan sendiri-sendiri sih gampang lah, itu kan masing-masing jatuhnya kan. Nah, tapi di under kita bisa ngelola seperti itu. Itu kita harus bikin satu sistem yang tadi coach bilang. Setuju. Kalau kita nggak ada sistem, kita nggak bisa duplikasi. Karena kita sendiri punya sistem, ini berbeda nih coach. Kayak tadi cara coach gunakan. Saya untuk yang gedungnya di bawah sekian kamar, kita pakai sistem A. Iya. Kalau dia level yang B, menengah kita pakai sistem yang B. Kalau dia yang udah level C, kita pakai sistem yang C. Kita nggak bisa pakai A ke C, berantakan. Benar. Karena kita udah jalanin nih. Berarti aku udah jalanin full time itu dari 2017 sampai sekarang, hampir 8 tahun aku jalanin di industri ini. Jadi aku tahu banget nih problemnya itu berbeda-beda kayak tadi coach bilang. Jadi waktu coach tadi nyentil dari menengah mau scale up gagal, itu aku ngalamin banget sih. Jadi autopilot tuh bisa nggak? Bisnis autopilot? Bisa, autopilot bisa. Kalau sistemnya Exactly. Kalau sistemnya Benar. Banyak orang tuh di luar sana kayak take it for granted. Jadi mereka berpikir bahwa kalau saya punya orang yang bagus,
mereka bisa jalanin bisnis itu, berarti saya autopilot. Misalnya saya investor, Iwan jago nih ngurusin kos-kosan, jagain kos-kosan. Oh, saya punya ada Iwan, berarti saya autopilot. Padahal belum tentu. Iya. Karena kalau Iwannya resign, nggak ada yang ngurusin, hancur berantakan. Nah, banyak orang lupa bahwa autopilot itu fondasinya adalah sistemasi. Yes. Tadi tuh setiap orang punya tugas jelas, ya. Kalau sistem itu sistemnya apa? Buka tutup. Sistem itu bukan tutup. Atau start stop. Saya mulai, begitu saya stop orang lain yang mulai. Nah, itu lanjutin. Itu sistemasi. Jadi dia nggak boleh terputus. Dan ini yang menyebabkan bisnis bisa autopilot. Betul. Nah, sementara banyak business owner di luar sana tidak mau mikirin ininya. Karena bagian ini tuh yang ribet. Iya, benar. Ya mikirin marketing, ngerjain apa, satpam, nulisin itu tuh aturan, ya kan? Itu kan sesuatu yang sebetulnya ribet. Iya. Tapi kalau udah jadi, tinggal diikutin. Betul. Tinggal duplikasi. Duplikasi. Benar. Sometimes orang maunya langsung ke duplikatnya, Coach. Makanya ini juga yang bikin aku ya agak kesel juga nih di dunia franchise. Di dunia franchise. Betul. Wah, gila. Itu lagi rame tuh. Iya, benar. Jadi mereka tuh kan secara franchise sebenarnya berjalan 5 tahun dan profit tuh. Betul. Ada aturan ini dan profit bukan rugi ya. Betul. Nah, tapi mereka brand baru langsung ngomong franchise. Wah, itu aku belum sempat ngobrol sama Pak Burang ya. Tapi bahkan ya sebetulnya yang belum layak di franchise kan mereka satu mengaku franchise walaupun kedoknya kemitraan. Iya. Bener sih kemitraan, tapi yang dijual adalah nama artis. Ini yang dijual adalah popularitas. Iya. Dan agresif untuk membuka cabang padahal secara standar sistemasi belum kuat. Betul, akhirnya banyak tutup. Akhirnya belum tutup. Iya. Bahkan ada minuman yang IPO tutup lagi. Buka banyak cabang. Iya. Nggak tahu ada di mana. Kita juga nggak pernah lihat, nggak pernah beli, nggak pernah lihat, nggak pernah mampir. Buka cabang begitu banyak, sekarang tutup lagi. Iya kan, karena itu Coach yang aku bilang, duplikasi itu the next level. Ya. Kita bisa kelola nih satu gedung. Waktu ada 2 gedung mungkin kita masih handle nih bolak-balik. Tapi waktu udah di atas 5 gedung, itu udah beda. Sangat berbeda. Kita habis waktu kalau kita harus kontrolin semua 5 keliling habis waktu. Kalau beda kota. Bener, nggak bisa. Makanya kan ada yang tadi sistemasi sama KPI ini kan sebenarnya tujuannya adalah buat membantu kita ngontrol. Benar. Jadi kita bisa ngecek, oh di cabang ini performanya masih oke. Oh yang ini kurangnya kenapa nih? Berarti ini perlu meeting nih. Yang cabang ini gimana targetnya? Kalau di aku ya kamar kosnya isi penuh nggak? Aku kan ada target minimal 80 okupansi. Udah nyampe 80% belum dia okupansinya? Kalau belum, kenapa nih belum? Masalahnya di mana? Apakah kita salah kasih harga? Marketing kita closingnya kurang? Atau memang target marketing nggak bisa masuk? Iya. Nah ini kan kita evaluasi. Kita mau ngevaluasi ini kan harus ada dasarnya. Kalau nggak bisa kata si Tia ini sepi, kata Coach Tom yang ini mah udah kalah sama kompetitor lebih bagus. Ini nggak bisa. Benar. Kita harus ada. Nah yang tadi kita buat sistem tadi ini kan sebenarnya secara nggak langsung data-data ini buat analisanya kita. Nah problemnya adalah pebisnis itu kebanyakan menganalisa sendiri Coach. Semua kan dia ambil, dia yang ngecek, dia yang melihat, dia ngapa, akhirnya dia habis waktunya di situ. Yang gimana mau scale up, ngurusin satu gedung bisnis saya udah mabuk. Makanya mereka berpikirnya, ada nggak usah, aduh jangan pikirin nambah bisnis. Kita aja tiap hari dari pagi sampai malam udah capek gitu loh. Giliran mau coba dilepas, ditipu orang, ya kan? Udah gitu karyawan kalau udah pinter dibikin jadi kompetitor, buka sendiri. Ya, tapi itu resiko-resiko yang memang akan dialami oleh semua pengusaha. Betul. Ya, kalau kita belum pernah ditipu, ya karyawan belum pindah ke kompetitor, menurut saya kita masih belum jadi pengusaha. Belum cocok buat belum jadi pengusaha, masih training lah. Harus ditipu dulu, ya harus duit hilang dulu, ya semuanya buka bisnis nggak jalan. Ya udah nggak apa-apa, tapi suatu hari kita itu
Jadi pemahaman. fondasi Iya. untuk mengerti dan membuat kita jadi lebih mengerti esensi dari bisnis itu. Iya, aku ngalamin juga. Kalau dibilang bisnis coach itu ada yang nggak jalan, nggak ada yang tadi aku cerita kan. Kita akhirnya jual karena kita nggak handle, jadi berantakan. Sebenarnya mungkin potensialnya bagus, tapi karena pertama SDM kita nggak kuat, sistem kita nggak kuat, Iya. keterbatasan waktu saya pribadi. Karena kan kita mikirnya dulu mindsetnya adalah, ya udah kalau SDM nggak jalan nggak apa-apa lah kita yang turun. Kalau 1-2 gedung bisa coach, kalau dari 5 gedung nih badan kok dibelah kemana? Benar. Gitu loh. Kita akhirnya nggak bisa bagi waktu, Benar. keterbatasan waktu gitu. Benar. Makanya mempelajari sistem ini sebenarnya, apalagi sekarang yang tadi software coach ya, yang Profikku itu yang menurut aku sih cukup bagus banget Iya. buat orang yang mungkin ibarat gini butuh instan ya, Iya. butuh instan yang mungkin dia kebanyakan nih udah terlanjur ekspansi. Karena aku punya beberapa teman juga gitu, dia buka coffee shop, berasa tokonya yang pertama rame karena promosi, Iya. wah kayak toko ramen, buka cabang langsung. Bukan cabang langsung. Ya kan? Terus yang itu rame lagi, buka cabang. Di bulan ke-6 cabangnya sepi semua. Iya. Karena ternyata setelah dia analisa, waktu dia ngobrol sama aku, ya itu orang datang ke situ karena ngeliat elunya bro, temen lu gak enak datang bawa temen. Iya. Masalahnya stok temennya udah habis di bulan ke-6. Kan kebanyakan seperti itu coach, buka bisnis, temen buka diundang, dia datang lah gak enak bantu. Besok pas lagi lewat mau meeting area sono, ya udah diajak bantu teman. Iya. Masalahnya setelah 6 bulan stok temennya habis Stok nggak ada habis, lagi. nggak ada lagi. Karena Betul. produk yang tadi coach bilang, produknya sendiri nggak berjalan. Kedua, mungkin sistem dari marketingnya dia kurang baik. Ya. Gitu loh. Jadi nggak bisa menjual selain ke teman-temannya si owner gitu. Nah itu Betul. juga problem yang sebenarnya harus disadarin juga sih sama Setuju. si pemilik bisnis ya. Gitu. Nah, coach, pernah nggak sih dapat suatu pelajaran berharga nih dalam hidup coach ya, selain yang tadi ya dari orang tua sama waktu di airlines ya, ada nggak ketemu mentor selain si Ben juga tentunya menginspirasi, akhirnya mempengaruhi coach Tom untuk kayaknya harus nih membantu UMKM lebih full lagi. Sebetulnya yang saya dapetin banyak banget dari klien. Dari klien Dari justru klien. ya. Justru ketika saya membantu klien yang awalnya kita berpikir fokusnya pada sistem dan rupanya kita sering lupa bahwa ada yang lebih penting dari sistem. Oh, apa tuh coach? Orang yang menjalankan sistem. Sih, ya benar juga sih. Orang-orang yang menjalankan sistem itu sebetulnya lebih harus diperhatikan supaya sistem ini benar-benar bisa berjalan. Makanya di TCI kita fokuskan kepada people and system expert. Karena saya selalu berpikir bahwa nggak apa-apa lah, people kan saya yang sebagai business coach, kita kan coach ngerti people, ya kan? Jadi udahlah, business owner nggak usah pusing lah, biar kita yang handle lah, biar kita yang bantu gitu ya. Jadi business owner fokusnya pada sistemasi, tapi ternyata nggak bisa. Mereka kalau menguasai caranya untuk membangun tim, membangun leader, memberdayakan, mengempower tim dengan lebih baik lagi, bisnis mereka bisa eksponensial. Jadi ada klien yang awalnya mungkin salesnya ratusan miliar, 100-200 miliar. Kita coaching, sekarang 2,3 triliun. 10 kali lipat. 2,3 triliun. Fokusnya hanya satu, building culture. Fokusnya satu, building culture. Karena kalau culture-nya bagus, ternyata sistem itu mereka bisa improve. Culture-nya bagus, sistemnya bisa diimprove. Dan disitulah saya merasa bahwa membangun culture itu kita harus keluar dari egonya kita. Harus keluar dari diri kita. Kita biasanya kalau ada salah ya marah, ya kan? Kalau salah koreksi. Kalau membangun culture nggak bisa gitu lagi. Ya kalau salah, kita harus memikirkan gimana caranya supaya cara kita menegur itu berdasarkan culture, berdasarkan value. Sama seperti kita agama, ya kan, nggak ya semua orang bisa bikin kesalahan dalam gereja atau di masjid atau di agama manapun. Ya nggak semata-mata
oh langsung ditegur, langsung dipecat, langsung nggak bisa gitu. Iya. Tapi ada caranya, ada tata cara, itulah yang membuat ternyata company sangat-sangat bisa sustainable. Ya, baik untuk perusahaan kecil, dari kecil bisa menjadi menengah, menengah bisa menjadi besar. Sistem dan people yang kuat ini yang akan membuat bisnis berkembang. People itu menghasilkan uang, sistem menghasilkan waktu. Jadi kalau misalnya people-nya berantakan, uangnya pasti berantakan. Iya. Kalau sistemnya berantakan, owner punya waktu pasti berantakan. Kesedot soalnya. Kesedot. Ngurusin dia. Jadi kita tidak bisa hanya fokus di satu. Kita harus fokus juga yang kedua, yang namanya building our people. Menghargai mereka, melihat, memperhatikan kesejahteraan mereka. Dan bahkan ada banyak business owner yang bilang, wah, saya dulu takut rekrut orang karena saya takut bisa bayar nggak ya. Tapi setelah mengerti filosofi ini, ternyata setiap orang itu memang membawa rezekinya masing-masing. Dan setiap orang itu bisa berkontribusi. Nah, saya bilang bahwa dengan sistem yang baik, dengan manajemen people yang baik, dengan model bisnis yang baik, kita bisa membawa bisnis ini menjadi lebih baik dengan vibrasi yang positif. Jadi tim itu membawa vibrasi positif. Kalau salah rekrut orang, vibrasinya pasti negatif. Berantakan. Di situ saya belajar semua problem bisnis, semua masalah-masalah yang sifatnya itu tidak ada di textbook, semua saya belajar dari klien-klien saya. Sometimes kan ada nih pasti yang belum jadi klien ya. Kalau jadi klien pasti coach sudah tahu lah nih mindsetnya adalah dia memang secara mindset mungkin dia sudah tepat, tapi dia kurang scale up doang. Iya. Nah, tapi pasti pernah juga nih di kelas-kelas atau webinar ketemu orang yang lagi tangan sisi. Misalkan dari karyawan pengen jadi wirausaha, business owner. Nah, pernah nggak ketemu tuh ngebenerin mindsetnya mereka tuh antara yang mindset pengusaha sama karyawan itu gimana tuh? Nah, Pengalaman itu. kalau karyawan, mindsetnya itu mereka rata-rata sudah ketagihan dengan gaji. Oh, tergantung. Udah bergantung. Oke. Jadi ketika mengambil keputusan menjadi pengusaha, mereka mau effort karyawan, tapi income pengusaha. Karyawan kan effortnya 9 to 5. Yes. Betul nggak ya? Kalau udah sore nggak mau diganggu, telepon nggak mau diangkat, ya kan? Di WA nonaktif, centang 1, ya kan? Dan sementara sebagai pengusaha kita nggak bisa begitu. Handphone 24 jam. 24 jam, pikir 24 jam, meeting 24 jam. Kita nggak bisa hanya effort kita hanya sedikit tapi menghasilkan banyak. Karena banyak sekali karyawan yang merasa begini, saya itu mau jadi pengusaha karena saya ingin punya kebebasan waktu. Iya. Betul nggak? Benar. Saya maunya financial freedom. Saya maunya nggak ada jam kerja, bener nggak? Mau lebih dikit lagi kerjanya. Intinya mau lebih dikit lagi kerjanya daripada karyawan. Sementara sebetulnya nggak bisa gitu. Kita harus berpikir, belajar, lalu kerja keras. Harus. Kalau kita nggak mau berpikir, nggak mau belajar, kerja keras kita itu sia-sia. Iya, nggak maksimal. Itulah kita membutuhkan coach. Disitulah membutuhkan seorang coach. Coach itu bisa tanya, klarifikasi, kamu tuh kenapa sih pengen jadi karyawan? Kenapa mau jadi pengusaha? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu cari? Menggali. Goalnya apa sih? Oh, saya mau goalnya dikit-dikit aja. Kalau goalnya kecil, effort kamu pasti kecil. Iya, benar. Tapi kalau goalnya gede, effortnya pasti gede. Apinya kuat. Nah, effort itu jangan disamakan dengan workaholic. Effort itu bukan workaholic. Contoh begini ya. Hari ini saya ada di sini. Ya, tim saya, coach saya pada kerja semua. Tim saya kerja semua. Ya, sistemnya berjalan semua. Tapi itu effort bukan? Itu effort. Kenapa? Karena saya memikirkan sesuatu yang bisa bekerja secara 24 jam. Yes. Iklan saya kerja nggak? Ya kerja, itu effort.
Jadi kita harus berpikir gimana caranya supaya punya banyak sekali touch point yang bekerja untuk kita. Iya. Supaya kita bisa lebih punya waktu untuk strategi, Iya. mengembangkan bisnis, marketing, Iya. podcast. Iya. This is networking. Ini networking. Iya. Banyak orang mikir, wah Coach Tom punya bisnis tapi kok tidak bisa autopilot. Coach Tom harus ada. Di semua bisnis, Elon Musk aja masih ngurusin bisnis, ya kan? Cuman porsinya kemana? Tapi dia tidak ngurusin receh lagi. Iya. Dia tidak, Bill Gates juga masih ngantor, Iya. tapi dia tidak ngurusin coding lagi. Betul. Sudah ada yang coding sudah autopilot, marketingnya sudah autopilot. Jadi autopilot itu tidak bisa seluruh bisnis sekaligus. Iya benar. Bukan berarti autopilot ini gini nih. Banyak teman-teman itu ya berpikir gini. Kalau autopilot, nih semua buat lu. Gua mau pasangan. Nggak ada. Benar nggak ada. Benar. Jadi yang dimaksud autopilot itu adalah kalau bagi aku sendiri ya, kita nggak mau mengerjakan yang kita udah nggak mau kerjakan, tapi kita udah ada yang kerjain kerjaan itu. Betul. Jadi kita ngerjain kerjaan yang lain. Benar. Nah jadi jangan berpikir, banyak tuh teman-teman tuh berpikir kesalahan, menurut aku kesalahan paling fatal adalah kenapa orang mau transisi yang tadi coach bilang, dan mereka punya mindset adalah kalau autopilot gue udah nggak usah kerja lagi. Padahal kagak, lu kerja tetap cuman kerjanya di tempat yang berbeda. Benar. Gitu loh. Kayak aku sendiri juga, kalau orang suka bilang ngapain sih lu ketemu orang, itu networking bagian tadi coach bilang. Itu orang berpikir kan networking itu biasa, tapi bagi kita sebagai business owner, networking itu adalah pintu buat sales, pintu berikutnya, pintu buat sales marketing. Karena kita nggak tahu nih ketemu siapa, apakah dia akan jadi klien atau bisa jadi dia yang mencarikan kita klien. Kita nggak tahu gitu. Nah, tapi mindset seperti ini kadang-kadang aku juga sering ketemu di teman-teman aku. Mereka tuh berpikir kalau kita transisi, gue tuh udah gak usah kerjain apapun lagi, gue dapat duit. Kagak begitu. Gitu. Nih mindset yang kedua nih, karyawan nih. Banyak dari karyawan yang berpikir bahwa kalau saya sudah punya bisnis, namanya saya pebisnis, saya ini eksklusif. Eksklusif berarti apa? Saya nggak mau ketemu karyawan. Saya nggak mau ketemu customer. Kan udah ada karyawan. Nggak mau ketemu supplier, kan ada karyawan. Nah, mindset eksklusif ini sebetulnya bisa salah kalau misalnya karyawannya nggak bisa bekerja. Kalaupun dia dapat karyawan yang bagus dan bisa bekerja, tetap aja sebagai bisnis owner, kita harus tahu bahwa rezeki itu datangnya dari orang, bukan dari uang. Yes, betul. Rezeki datangnya dari orang. Jadi hari ini saya ketemu Iwan, bisa jadi mungkin kita tidak bertransaksi rezeki, tetapi kita nggak tahu apa yang kita lakukan hari ini yang membuka pintu rezeki apa. Yes, betul nggak ya? Betul. Dan network itu ternyata luar biasa. Hari ini saya ketemu Iwan, bisa jadi suatu hari saya ada para investor yang bilang, gue mau bikin kos-kosan. Ingatnya Iwan. Betul nggak? Benar. Saya lagi mikir, saya tuh di rumah ada kos-kosan, di Kelapa Gading ada kos-kosan, cuma beberapa kamar, 12 kamar ya kalau nggak salah. 12 kamar, 2 kamar tuh saya nggak pakai buat gudang. Yang 10 saya pakai buat buat anak-anak cewek saja, kos-kosan wanita. Saya lihat kos-kosan di sini, wah keren juga ya. Tapi saya berpikir kemahalan, mendingan si Iwan aja akuisisi itu kos-kosan gua tuh, ya kan? Saya pikir itu adalah hal yang terjadi ketika kita membangun networking dan kita bisa saling belajar. Yes, betul. Momen-momen belajar itulah yang sebetulnya membuat banyak pengusaha tambah jago, tambah hebat. Betul, karena dapat insight. Yang mungkin kita nggak bisa ketemu itu kalau kita belum ngalamin. Benar. Teman karena even di buku nggak keluar tuh cerita itu. Betul. Makanya sometimes orang berpikir itu kan kayak, makanya kalau di agama Muslim itu ada tuh quote statement yang suka bilang kan, silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Itu aku benar-benar setuju banget. Kenapa? Setuju banget. Makanya kalau kita banyak silaturahmi, makin banyak pintu kita kebuka. Setuju. Gitu loh. Tapi kalau kita kebanyakan di rumah, ya kagak kenal siapa-siapa, mager, ya susah juga gimana ya? Bisnis owner itu sebenarnya kenapa harus ngasih waktu, ibaratnya di take over lah ya pekerjaannya, supaya dia punya waktu banyak buat networking sama buka pintu rezeki. Benar. Gitu loh. Yang nanti dari sini
bisa dialihkan dieksekusi sama si tim sama timnya. gitu loh. Benar. Sekarang kalau nggak ada cuma ngarepin portal iklan doang, sekarang orang belanja itu kan paling tinggi dari trust coach. Benar. Kalau dia ngeliat iklan kan dia trustnya belum kebentuk. Oh iya tahu udah. Tapi kan beda kayak coach ketemu saya ketemu coach saya cerita ketemu, oh lu bingung bikin sistem, udah ketemu coach Tom aja saya Iya. kenalin. Itu secara nggak langsung saya sudah mentransfer trust ke dia. Yang bikin dia lebih trust karena apa? Oh dikenalin sama si Iwan nih. Benar. Kita coba ngobrol deh. Ngeklop nggak nih pas ngobrol gitu kan? Kalau ngeklik maka jadi transaksi. Setuju. Gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang juga pengusaha nggak mikir ke sana. Iya. Kelihatannya sederhana gitu, tapi kalau kita zoom in, wah gila luar biasa, Benar. jauh banget. Ya. Benar. Terus mindset ketiganya ada nggak tuh coach? Mindset yang ketiga adalah banyak karyawan yang tidak pernah berpikir bahwa bisnis itu bukan untuk makan saja. Ah, Ada orang begini, kamu nggak sih bisnis? Yang penting asal bisa untuk makan. iya. Yang penting asal bisa bayar utang. Yang penting, nah kalau bayar utangnya udah selesai, makannya udah selesai, bisnisnya nggak bakal gede-gede. Iya. Karena mimpinya aja di situ. Iya. Nah, si pengusaha itu rata-rata mereka mimpinya gede. Iya. Saya mau buka cabang di mana-mana. Iya. Saya mau franchise, saya mau IPO. Wah, mimpinya gede. Nah, semakin gede mimpi, sebetulnya semakin bagus buat bisnis. Yes. Karena ibaratnya blueprint mapnya dia tuh panjang. Panjang. Runway-nya panjang. Iya. Nah. Baru sekian 5 tahun. Waduh, sini masih 10 tahun lagi, jalan lagi. Ya kan. Ternyata visionnya 10 tahun, ternyata belum tercapai. Nambah lagi tuh. Nambah lagi. Benar. Gitu. Makanya jadi runway-nya panjang karena tadi effortnya itu sama apinya banyak. Benar. Jadi susah padam. Akhirnya dia berkembang terus. Kalau hari ini dari 16 kamar jadi 500 kamar, naik ke 2000 kamar, nanti lama-lama ke 1 juta. Itulah yang sebetulnya esensinya. Yes. Kita mempekerjakan lebih banyak orang, Betul. ya kan? Kita bisa memberdayakan orang yang membangun tempatnya, Iya. ya kan? Ini uang ekonomi berjalan. Yes, betul. Okay. Cuman sometimes kan ya itu kalau kitanya goalnya kecil, mimpinya kecil, itu yang orang bilang coach, waktu dia udah tercapai dia kehilangan arah. Kehilangan arah. Karena dia udah nggak tahu lagi nih mau ngapain, karena udah nggak ada tujuan lagi. Bener. Gitu kan? Hasil bisnisnya stagnan, pas lagi stagnan, masuk kompetitor yang lihat, pop, hilang, kelibas. Itu banyak terjadi di UMKM tuh, banyak banget terjadi seperti itu. Padahal sebenarnya bisnisnya dia bagus, timnya dia bagus, tapi dia gagal scale up gitu loh, gagal naikin levelnya. Yeah. Karena apa? Karena visi misi dia merasa udah yang penting gue udah bisa ngapain keluarga, anak bisa sekolah. Dia lupa kalau bisa lebih cicilan rumah bisa dibayar, iya, atau kontrakan bisa bayar. Sebenarnya kan kalau dia berpikir lebih besar lagi, harusnya dia berpikir kalau kita lebih gede lagi, ini karyawan sekarang ikut kita jadi staff, bisa jadi manajer, anaknya juga bisa kuliah. Benar. Kalau dia berpikir lebih besar lagi, mungkin cucunya nanti bisa kuliah, kayak gitu loh. Maka otomatis ekspansinya akan lebih luar biasa ya. Setuju. Keren. Mantap. Nih aku ada pertanyaan lagi nih. Yang berikutnya nih. Kalau misalkan nih coach, ini kan sekarang sudah berjalan hampir 19 tahun ya. Kalau misalkan one day ada orang yang bisa mendapatkan kesempatan bimbingan langsung dari coach nih, kira-kira apa yang mau coach delegasikan ke dia? Apakah akan, tentunya yang masalah coach kan sudah mempersiapkan ini juga nih, aku tahu karena ada coach-coach lain yang udah coach persiapan supaya one day bisa meneruskan legacy. Yeah. Nah, tapi kalau misalkan ada UMKM ini yang mungkin dia nggak berkesempatan nih mengikuti si wirausahaan mandiri ini, tapi mungkin dia punya goal nih coach, apakah coach mau bantu dia gitu atau gimana? Ya, basically saya selalu support ya dengan semua orang yang mau belajar. Bahkan saya tuh sering bikin webinar gratis. Oh iya. Mungkin seminggu sekali kali ya. Iya. Untuk community Top Coach Indonesia. 2-3 jam tuh coach. 2 jam, 3 jam, ya webinar gratis itu. Dan itu bukan konten kulit. Itu kontennya konten daging, isinya daging, benar-benar belajar. Nah, kenapa saya buat webinar gratis yang berisi gitu, yang berbobot?
Yang pertama adalah karena ternyata bisnis itu berkembang, customernya berkembang, pikirannya berkembang, perilakunya berkembang. Itu adalah salah satu cara saya untuk mengupdate diri saya. Tapi sekaligus juga saya sharing kepada community bisnis Top Coach Indonesia. Community-nya cukup cukup aktif, cukup banyak, dan mereka senang belajar. Jadi saya bisa interaksi juga, kendalanya apa, tantangan mereka apa. Banyak juga yang punya bisnis baru mulai terus nggak jalan, terus dapat insight dari situ, dipraktekkan, ternyata bisa survive. Kan senang juga. Yes, betul. Ya, itu sesuatu yang seru. Jadi siapapun sebetulnya bisa dapat bimbingan langsung dari saya. Bahkan buat yang kalau bisnisnya saya industrinya baru, malah saya lebih tertarik tuh pegang langsung. Karena bisa mendalami Saya ya. nggak ngerti gitu ya, industri yang saya nggak ngerti. Ada satu industri namanya sarang burung walet. Iya. Saya nggak pernah tahu tuh sarang burung walet tuh bisnisnya kayak apa. Itu saya lebih suka untuk terjun, untuk lihat, untuk benar-benar mendalami. Iya. Gitu. Itu malah lebih seru. Jadi dapat insight juga ya. Ya dapat insight, bisa belajar. Nah. Ya saya belajar tentang mereka juga belajar dari saya, bisa saling sharing. Menarik. Ya, Coach, kira-kira ada nggak nih pesan buat audiens gimana nih supaya mereka yang pertama adalah mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin tadi masih 9 to 5 pengen transisi ya. Secara garis besar mindset tadi udah dapet ya, motivasinya mungkin belum. Yang kedua adalah mungkin yang sudah dapat udah buka usaha tapi stagnan deh. Nah, yang tadi ya, ada nggak pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan ke mereka tuh gimana supaya Jadi, mereka bisa naik level lah? Bisnis yang stuck itu, yang stuck bukan bisnisnya, yang stuck itu orangnya. Ownernya Ya, yang stuck itu ownernya. Kita belum memutuskan untuk keluar dari pola kerja kita yang lama. Dan sebagian besar bisnis owner di luar sana masih merasa bahwa dulu saya dari nol berkembang sampai sekarang dengan cara ini. Ya dari nol ke omset misalnya 100 juta. Kenapa dengan cara yang sama nggak bisa naik ke 200 juta? Karena ternyata ilmunya berbeda. Ya, what got you here won't get you there. Ilmu untuk naik ke juara 3, ilmu yang sama nggak bisa diterapkan untuk main di juara 1. Gitu. Liga kampung, ilmunya nggak sama dengan Liga Champion gitu. So jadi kita mau bermain di arena apa? Itu yang harus kita sadari, bahwa kita harus berubah, kita harus melakukan transformasi, bukan sendirian. Timnya juga harus ikut berubah. Ya, karena kalau kitanya berubah, timnya berubah, bisnisnya mudah-mudahan berubah. Karena kalau enggak ketinggalan ya si timnya ya. Ownernya udah sini, si owner nyampein juga dia kagak nyambung. Nggak nyambung. Bahkan kalau misalnya Anda tidak berubah, tim Anda berubah nih. Suatu saat dia menyusul kita, dia nggak akan mau dipimpin oleh orang yang tidak selevel dengan mereka atau lebih rendah levelnya. Mereka lebih tinggi nih, lebih ngerti. Mereka pindah. Mereka akan pindah, cari owner yang lebih hebat. Kalau nggak dia buka sendiri. Kalau nggak buka sendiri. Dia ngerasa dia udah bisa. Ngerasa udah bisa. Benar. Berikutnya adalah mungkin motivasi buat orang-orang yang mau pindah. Mau pindah ya. Oh, ini menarik nih buat yang mau pindah dari pekerja. Kayaknya gue mau buka usaha deh. Buat scale up. Ini yang saya alami juga karena dulu saya profesional ya. Dulu profesional. Yang memotivasi saya buat keluar adalah karena punya panggilan, calling. Temukan calling Anda. Ya, calling itu suatu hari Anda pasti akan dapat kayak keberanian untuk udah waktunya deh gue resign. Udah waktunya deh saya resign. Kenapa? Karena Anda sudah berada dalam titik unemployable. Unemployable. Anda nggak bisa lagi di-employ, nggak bisa lagi dibimbing, nggak bisa diatur, ya kan? Udah langgar sana, langgar sini, unemployable.
gajinya udah kegedean. Iya. Kalau pindah terus nggak ada yang bisa menggaji Anda lebih gede dari itu, Iya. unemployable. Ya Iya. udah, lebih baik jadi pengusaha aja. Ah. Berarti itu kode alamnya itu Kode ya. alami. Kode Udah callingnya begitu. pokoknya pas dapat kalian sinyal itu, nah berarti boleh pertimbangin. Boleh. Berarti bisa jadi itunya naik kelas tuh ya. Udah waktunya pindah ruangan ya. Pindah kelas. Iya. Oke coach, paling Thank you. itu dulu dari aku. Thank you, Thank you banyak nih coach. You are the best, keren Iya, banget, iya, keren iya. banget. Thank you banyak. Teman-teman, semoga bermanfaat. Iya. Oke ya, jangan lupa teman-teman nanti untuk link yang dashboard profitku kalau ada yang mau pakai nanti kita share di deskripsi ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.